Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pagi ini matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih setelah 1 bulan penuh kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alana Allahu minal aidina wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin, serta masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini, hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih, atas izin ilahi kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan pribadi-pribadi yang paripurna, pribadi-pribadi yang jiwa-jiwanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud di dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk
untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus kemudian menyala di dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma kita masing-masing. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal, yaitu kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta kepada sesama. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir hayat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133 ini kemudian melanjutkan di dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muttaqin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di dalam waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa kita. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan surat Ali Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya kemudian menyadari bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala amat begitu luas bagi kita. Seluas surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ikhtiar untuk meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh berpuasa, menjalankan perintah Allah dengan hati yang teguh, iman dan takwa. Juga terus kita semai untuk memastikan bahwa ibadah kita senantiasa utuh, senantiasa ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dilalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial yang kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud daripada ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan nikmat yang tiada kita hitung nikmatnya. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan kita berbagi, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang
menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tidak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia yang penuh dengan fana ini. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat kita sesudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran 134 ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian kita. Saat puasa kita diwajibkan oleh Allah mengendalikan nafsu amarah kita yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus, tanpa kemudian kepalsuan. Kita perkuat silaturahim untuk mengikat hati kita sesama penuh dengan kedamaian. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini adalah Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita berbuat kepada sesama, terutama meminta maaf kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita di dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa di dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia ini. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, meminta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sukses apapun kiprah kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih apa yang saat ini kita rasakan. Allah berfirman,